Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabi wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Agung Nurul Iman Padang beserta segenap jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sudah berlalu, yang sedang kita laksanakan dan yang akan datang, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerimanya dan memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan kajian zuhur kepada kita bersama dengan judul pentingnya sifat malu. Ajaran Islam Bapak dan Ibu kaum muslimin adalah ajaran yang universal. Ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia. Di samping tentang bagaimana kita beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam juga mengatur tentang bagaimana kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Namun di samping itu Bapak dan Ibu, ada sisi ajaran Islam yang ini tentu menjadi pilar dari adanya ajaran Islam, yaitu aspek akhlak. Sebagaimana misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, innama bu'ithtu liutammima salihul akhlak, atau dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi kepada manusia untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan salah satu dari akhlak yang baik yang diajarkan dalam agama kita adalah sifat malu atau al-haya. Bahkan Bapak dan Ibu kaum muslimin, bila kita lihat di dalam Islam betapa pentingnya seorang muslim memiliki sifat malu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa iman seorang manusia itu salah satu indikatornya adalah rasa malu. Karena hari ini Bapak dan Ibu kaum muslimin, betapa kita baca, kita perhatikan, kita lihat, terbaru malu kita Bapak dan Ibu sebagai seorang muslim yang tinggal di Sumatera Barat. Seorang bapak tidak tahulah apa motifnya menghamili anak gadisnya sendiri. Sudah 2 tahun berlalu, hari ini baru terbongkar. Apa yang salah? Saya kira Bapak dan Ibu kaum muslimin, bahwa itu perbuatan terlarang, saya yakin dia tahu. Tapi mungkin saja rasa malunya untuk melakukan perbuatan dosa itu sudah hilang. Sehingga itu kata Nabi SAW, al-haya'u su'batum minal iman, atau dalam hadis lain dikatakan al-haya'u minal iman,
bahwa rasa malu adalah bahagian daripada iman. Bila seseorang tidak lagi memiliki rasa malu, sifat malu sudah mulai menipis, qillatul haya, menipisnya rasa malu, maka sangat dimungkinkan bapak dan ibu kaum muslimin, seseorang akan hilang pula keimanan di dalam dirinya. Oleh karena itu bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sifat malu yang diminta dalam agama kita adalah malu ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat, malu melakukan dosa, malu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita ingin melakukan satu kebaikan, misalkan dalam proses pendidikan ada sesuatu yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, maka seorang murid ataupun seorang mahasiswa, dia tidak perlu merasa malu untuk bertanya, karena malu yang dimaksudkan dalam agama kita bukan dalam hal yang baik, tetapi malu dalam melakukan perbuatan maksiat, malu melakukan perbuatan dosa. Nah, karena itu bapak dan ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga dikatakan oleh Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidak akan ada yang keluar dari sifat malu kecuali kebaikan. Tidak akan mendatangkan sesuatu dari seseorang yang memiliki sifat malu kecuali kebaikan yang akan dia lakukan. Karena itu bapak dan ibu kaum muslimin, sifat malu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting harus kita miliki. Karena itu perlu kita ajarkan kepada anak keluarga kita. Karena hari ini bapak dan ibu kaum muslimin, kiranya pendidikan semakin tinggi tidak menjamin seseorang memiliki akhlak yang baik. Bagaimana seorang anak memiliki sikap hormat kepada orang tua, seorang murid menghormati gurunya, karena ini merupakan sesuatu yang sangat mahal dan sangat penting dalam kehidupan kita. Nah bapak dan ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa sifat malu merupakan bahagian dari keimanan, bahwa orang yang masih memiliki rasa malu sesungguhnya dia masih ada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bila rasa malu sudah pergi, maka ini pertanda bapak dan ibu kaum muslimin, iman seseorang juga pergi meninggalkan dirinya. Karena itu juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, al-haya'u wal iman qurinan jami'an. Antara rasa malu dengan iman itu dia dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bila salah satu di antaranya hilang, bila satu pergi, maka kedua-duanya juga akan pergi. Maka bapak dan ibu kaum muslimin, bila hari ini kita mengaku sebagai orang beriman, maka di antara bukti keimanan kita bapak dan ibu, harus ada rasa malu dalam hidup kita. Tapi bila kita hari ini punya rasa malu, itu juga pertanda bahwa di dalam diri seseorang yang masih menjunjung tinggi rasa malu untuk tidak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka itu tandanya dia masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, begitu pentingnya rasa malu ini, maka kita lihat dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul, mereka semuanya memiliki sifat malu. Bahkan Nabi SAW ketika satu kali datang ke rumah beliau Abu Bakar As-Siddiq, saat itu beliau masih berada di tempat tidur beliau, menerima kedatangan Abu Bakar. Beliau masih membuka betis beliau, masih nampak betis sampai ke lutut, sampai ke bawah. Sementara kemudian datang setelah Abu Bakar, datang Umar bin Khattab. Beliau pun masih dalam posisi yang sama. Tapi ketika yang datang adalah Utsman bin Affan, Nabi kemudian menarik selimut beliau, menutup semua bahagian betis beliau. Nah bapak dan ibu, ketika pulang Utsman bin Affan ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika Umar bin Khattab datang, engkau tidak mengangkat selimutmu, engkau tidak menutup betismu. Tapi ketika yang datang Utsman bin Affan, engkau mengangkat selimutmu, menutup kakimu. Lalu kata Nabi, Utsman bin Affan adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan malaikat pun malu kepada beliau.
maka aku lebih pantas untuk malu kepada beliau. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, seseorang yang punya sifat malu, seseorang yang di hatinya ada rasa malu, Bapak dan Ibu, ini salah satu yang akan mengantarkan kita kepada surga. Sebagaimana kalau kita baca dalam hadis Nabi, al-haya'u minal iman wal iman fil jannah, bahwa sifat malu itu merupakan bahagian daripada keimanan dan iman akan berada di dalam surga. Artinya Bapak dan Ibu kaum muslimin, selagi kita masih punya sifat malu, itu tandanya iman masih ada dalam diri. Selagi kita punya iman, jaminan bahwa orang-orang yang beriman pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, sifat malu ini selalu kita pelihara, kita jaga, terutama bagaimana kita membentuk anak-anak keluarga kita, generasi kita, agar tidak melakukan perbuatan dosa. Dengan sifat malu yang masih ada di dalam diri, insya Allah Bapak dan Ibu kaum muslimin, seseorang akan berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.